Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Tristan. Salam sehat. Sore ini saya sudah berada di SMK Ponpes Mambaul Ulum 2. SMK ini mengembangkan 4 kompetensi utama dan semuanya kompetensi yang potensial berkembang. Kita akan lihat kompetensi-kompetensi apa saja yang dikembangkan oleh SMK Ponpes Mambaul Ulum 2. Ayo kita lihat. Sahabat, SMK ini dikeliling oleh perbukitan sehingga letaknya ini membuat SMK ini sejuk, sedingin suasana kita belajar di SMK Mambaul Ulum. Datang Pak Haris di SMK Pondok Pesantren Mambaul Ulum di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ya, terima kasih Pak Ustadz, Pak Robert. Sahabat, sebagaimana layaknya pondok, maka di sini juga di samping pendidikan reguler juga menyelenggarakan pendidikan yang berbasis kepada pondok pesantren. Di laboratorium ini juga dikembangkan kompetensi-kompetensi yang sangat potensial untuk mendukung perkembangan anak-anak kita di SMK Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Ayo kita lihat apa yang ada di dalam. Gedung ini sekaligus dijadikan sebagai studio. Ya, ini adalah studio multimedia, ya, karena di sini juga ada kompetensi DKV atau desain komunikasi visual, dan kita akan lihat nanti bagaimana proses produksinya di bagian belakang dari lab ini. Nah, ini studio foto yang dipergunakan oleh anak-anak kita untuk berkreasi. Ya. Pak Ustadz, kebetulan ini ada Pak Ustadz As'ad sebagai kepala sekolah. Bagaimana konsep pengembangan dari studio ini? Konsep pengembangan studio foto ini berawal dari penguasaan anak-anak untuk memoto dengan baik yang diarahkan diantaranya untuk acara-acara pernikahan, sehingga sebelum mereka keluar itu sudah menghasilkan uang karena memang mereka sudah diarahkan untuk bekerja. Kemudian juga diarahkan kepada kepemilikan studio foto di daerahnya masing-masing. Kita nanti di daerah-daerah yang potensial itu diarahkan ke arah sana. Ya, jadi lab ini untuk membangun sumber daya manusia yang siap untuk berwirausaha. Jadi di samping mereka pintar di dalam hal agama, juga cerdas di dalam hal kewirausahaan. Di bagian ini adalah ruang desain komunikasi visual, di mana anak-anak kita belajar tentang fotografi, belajar tentang membuat desain, juga belajar tentang animasi di sini. Ya. Pak Ustadz, ke depan apa rencananya untuk mengembangkan ini lebih besar? Tentu anak-anak utamanya adalah dunia animasi. Karena dunia animasi sekarang berkembang dengan pesat sekali. Kita akan kerjasama dengan Jepang yang sudah dahulu mengembangkan animasi itu. Dan ke depan insya Allah kita juga di samping bekerjasama dengan negara-negara luar, kita juga mengembangkan bekerjasama dengan universitas agar tidak hanya sebatas anak-anak belajar dengan gurunya yang tidak dibimbing oleh universitas insya Allah. Sehingga keahliannya makin berkembang, mudah-mudahan. Bangunan ini terdiri dari 2 sisi, utara dan selatan. Kebetulan di tempat kita berada sekarang ini adalah bangunan yang dikhususkan untuk laboratorium. Di sini laboratoriumnya adalah laboratorium terpadu. Di samping menggunakan laboratorium sebagai pembelajaran, juga laboratorium ini berfungsi untuk melakukan produksi. Kita akan lihat
di mana lokasi untuk produksi di sini. Sahabat, ini adalah ruang produksi dari desain komunikasi visual yang ada di SMK Mambaul Ulum 2. Kita lihat di sini peralatan yang ada, dan ini sudah bekerja sama dengan industri. Kebetulan industrinya adalah industri garmen. Iya. Ya. Gimana proses kerjasama antara Ponpes Mambaul Ulum dengan garmen yang sudah berlangsung ini, Pak Ustadz? Garmen itu ada kaos, kemudian juga ada baju dalam bentuk batik. Ini nanti kita akan tambah dengan mesinnya sehingga produksinya itu akan lebih cepat. Nah, itu kita sedang proses penambahan, ini mudah-mudahan 2 minggu berikutnya sudah ada tambahannya. Yang jelas ini produknya sudah ditunggu sebenarnya, Pak. Karena ketika kita sudah memproduk, pangsa pasarnya yang sangat besar adalah Tegal Gubuk, 30 km dari sini. Itu pangsa pasar yang miliaran dan triliunan kalau Tegal Gubuk itu. Nah, kemudian juga ada batik Cirebon yang kita juga kerjasama dengan mereka agar nanti bisa diproduksi di sini batiknya. Ya, ini banyak kawan-kawan industri yang sudah bekerjasama khususnya dalam bidang garmen bersama dengan Ponpes Mambaul Ulum. Nah, sekali lagi, Ponpes tidak hanya dipergunakan sebagai tempat untuk menimba ilmu agama, tetapi di sini anak-anak kita dilatih memiliki karakter yang kuat di dalam bekerja, juga memiliki kedisiplinan, di samping memiliki inovasi-inovasi yang luar biasa. Kita akan lihat bagaimana anak-anak kita yang berasal dari pondok pesantren ini memiliki produk yang lebih luas lagi setelah ini. Ya, ini ruangan ini dipergunakan untuk diskusi, untuk bekerja, untuk mendesain semua yang terkait dengan baik itu animasi maupun desain komunikasi visual di sini. Kebetulan yang bekerja sama dengan kawan-kawan di sini tidak hanya yang terkait dengan garmen, tetapi juga berkaitan dengan pembuatan desain maupun event-event organizer yang ada di kota Cirebon dan sekitarnya. Nah, Pak Ustadz, ini daerahnya kan masih sangat luar biasa ya, dingin, suasananya bagus. Nah, ke depan bagaimana rencana pengembangan Ponpes atau SMK Ponpes ini menjadi lebih berkualitas atau lebih luas ke depan? Ada 2 hal yang akan kita kembangkan. Yang pertama, SMK ini memang menjadi layaknya dunia pendidikan. Yang kedua adalah mengembangkan desa. Yang mengembangkan desa itu, jadi sekolah ini menjadi tempat pelatihan anak-anak desa sekitar, sehingga bukan hanya anak-anak sekolah saja yang akan dilatih di sini. Karena banyak kalangan desa itu mereka yang tidak selesai sekolahnya. Nah, itu akan kita manfaatkan anak-anak yang tidak selesai sekolahnya itu untuk ikut mengadakan pelatihan di tempat ini, insya Allah. Ya, sahabat Ristan, di sini anak-anak akan dilatih. Pondok pesantren Mambaul Ulum terbuka untuk semua kalangan. Di sini juga akan dilatih sumber daya manusia potensial yang ada di pedesaan dengan berbagai keterampilan, berbagai bekal untuk menjalani kehidupan di masyarakat. Mari kita lihat bidang yang lain. Dan ini kebetulan kawan-kawan guru ya sedang mempersiapkan untuk penerimaan siswa-siswi dan santri-santri baru. Ini suasana pondok yang menyenangkan ya, dengan suasana belajar yang nyaman. Maka mari Bapak Ibu yang ingin memiliki keahlian ganda, di samping memiliki keahlian di bidang agama, juga memiliki kecerdasan dalam bekerja, menciptakan inovasi-inovasi baru terkait dengan teknologi, baik itu teknologi animasi maupun teknologi otomotif, datang ke Pondok Pesantren Mambaul Ulum 2. Mari kita lihat selanjutnya.
Ini bangunan baru sekarang, yang tambahan nanti ini akan dipergunakan sebagai laboratorium juga, ya. Dan di sini masih banyak lahan yang kosong. Mudah-mudahan ini ke depan terus berkembang. Dan mari dukung pengembangan SMK di seluruh Indonesia, termasuk salah satunya adalah SMK Ponpes Mambaul Ulum. Kebetulan kita punya program yang tertunda, SMK berbasis pondok. Ini pernah berlangsung selama beberapa tahun hingga tahun 2013. Kita akan lanjutkan dan terus perjuangkan bagaimana SMK-SMK yang berbasis pada pondok ini berkembang dan bagaimana kita akan meningkatkan kualitasnya. Mari kita lihat yang lain. Ya sahabat, ini bengkel sepeda motor dan di sebelahnya adalah bengkel kendaraan ringan. Bengkel ini merupakan hasil dari pengembangan pondok pesantren Mambaul Ulum secara mandiri. Pak Ustadz, apa rencana Pak Ustadz di dalam pengembangan bengkel sepeda motor maupun kendaraan ringan ini ke depan? Baik, pengembangan bengkel sepeda motor itu ada dua. Yang pertama, kita ingin agar setiap kelas itu jadi tempat praktek. Bukan hanya tempat praktek itu ditempatkan di satu tempat. Tapi ketika anak-anak masuk kelas, itu berarti juga mereka sudah masuk tempat praktek. Jadi di kelas itu adalah untuk praktek juga untuk materi, untuk teori. Yang kedua, ini berbasis pekerjaan, artinya di tempat-tempat yang banyak mengirimkan anak ke tempat ini, kita akan mendirikan bengkel-bengkel yang didanai oleh sekolah. Setelah beberapa bulan kemudian, bengkel itu adalah milik siswa, tapi kita nitip namanya saja, Bengkel Sekolah Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Itu satu sisi. Sisi yang lain, kita memang buka penuh pada pondoknya, karena ini persis dengan program pondok pesantren, bahwa di antara 5 jiwa pondok pesantren itu adalah diantaranya berdikari. Nah, SMK itu sangat cocok sekali disandingkan dengan pondok pesantren. Pondok pesantren mengkaji sisi keagamaannya, SMK mengkaji sisi teorinya dan prakteknya. Sehingga ke depan, karena memang lahannya juga cukup luas, mungkin di sini juga akan dibuka SMK pertanian karena cukup luas pertaniannya. Kita merasa kalah juga dengan Pak Susno Duaji yang setiap saat gencar sekali mempromosikan pertanian Indonesia. Ada Panili yang harganya 500.000 per kilo, ada juga Kapulaga yang harganya 250.000 per kilo. Kemudian juga sekarang yang sedang berkembang itu porang, itu yang sudah ekspor kemana-mana. Sehingga di antara yang akan kita kembangkan selain yang sudah ada, yaitu DKV, TSM, kemudian TKR dan BM, maka ke depan kita juga akan kembangkan pertaniannya, insya Allah. Ya, sahabat Krista, jadi ketika kita ingin menjadi expert, maka kerja praktek itu menjadi penting. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Bahwa pondok pesantren tidak hanya menjadi tempat menimba agama, tetapi juga tempat mempersiapkan diri bagaimana kita hidup, bagaimana anak-anak kita akan survive, bagaimana anak-anak kita itu akan berkembang dengan baik, dengan potensi dan keterampilan yang terus dikali dan dikembangkan. Ini adalah contoh bagaimana pondok pesantren memiliki semangat yang luar biasa di dalam mengembangkan potensi itu. Kita akan lihat ke depan, sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa ketahanan pangan Indonesia menjadi salah satu prioritas. Pondok pesantren Mambaul Ulum berada di depan, membangun sumber daya manusia yang memiliki ketakwaan, keimanan, karakter keagamaan yang kuat, dipadu dengan kecerdasan, akal, dan pikiran di dalam mempersiapkan kehidupan di masa yang akan datang. Mari terus dukung pembangunan SMK dan kita kembangkan potensi-potensi anak kita ke depan, karena sejatinya merekalah yang menjadi penerus bangsa ini. Mari kita lihat selanjutnya.
rencana pengembangan ke depan adalah memperkuat sektor pertanian, maka lahan yang dipergunakan ini adalah lahan untuk praktek siswa, termasuk perikanan di sini. Nah, ini konsepnya luar biasa karena di tengah-tengah ada masjid. Nah, masjid ini dijadikan sebagai pusat untuk melatih mental anak-anak kita. Dan ini luar biasa karena di sini dikelilingi oleh perbukitan sehingga suasananya sejuk, cerah, nyaman, dan yang penting aman. Kebetulan masa pandemi ini adalah masa-masa mereka beristirahat di rumah, sehingga pondok hari ini mungkin saja terlihat sepi, tapi bukan berarti tidak ada aktivitas. Kita akan lihat bagaimana aktivitas kawan-kawan di pondok. Sahabat, kita akan melihat ke dalam. Ini adalah pondok pesantren Mambaul Ulum yang sekarang menjadi asramanya di sini. Sedangkan untuk SMK dan sekolah-sekolah reguler berada di sebelahnya. Jadi ini pondok pesantren terpadu. Ya, ini lokasi pondoknya, cukup luas. Aktivitas keagamaan, termasuk di sini pengkajian keagamaan dilakukan di sini. Ya, ini asrama dan dipergunakan sebagai pusat pengkajian Al-Quran maupun hadis di sini. Kemudian di belakangnya tadi adalah pengkajian ilmu-ilmu reguler, yang saya katakan itu sebagai ilmu dunia lah di sebelah situ itu. Nah, Pak Ustadz, bagaimana mengkombinasikan program pondok pesantren ya sebagai basis keagamaan dengan SMK atau pendidikan reguler yang ada di sini? Intinya pondok pesantren itu belajar 24 jam. Sehingga kita manfaatkan waktu-waktu di luar SMK itu untuk kajian keagamaan, baik dari sisi Al-Qurannya maupun dari sisi bahasanya. Karena bagaimanapun sekarang penguasaan bahasa itu merupakan kunci untuk kesuksesan. Maka dikembangkan bahasa Arabnya dan bahasa Inggrisnya beserta kajian-kajian kitab yang lainnya. Nah, kita punya waktu 24 jam itu dari bangun tidur. Karena pendidikan pondok pesantren itu adalah pendidikan karakter yang sama dengan pendidikan SMK. Dari mulai bangun tidur sampai pukul 6 itu garapan pondok pesantren. Sedangkan dari mulai pukul 7 sampai pukul 15 itu garapan SMK. Nanti dari pukul 15 sampai pukul 22 itu garapan pondok pesantren lagi. Jadi memang anak-anak hampir tidak ada waktu jeda kecuali di hari Sabtu dan hari Ahad, karena kita liburnya 2 hari, memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berkreasi di hari Sabtu dan memberikan kesempatan untuk istirahat di hari Ahad. Pak Ustadz, apa yang Pak Ustadz ingin sampaikan terkait dengan program revitalisasi maupun program-program yang terkait dengan COE atau pusat keunggulan? Yang ingin saya sampaikan di SMK Pusat Keunggulan itu, SMK menjadi produk manusia-manusia unggul. Bukan hanya unggul di bidang teori, tapi justru unggul di bidang praktek. Bukan hanya unggul di bidang membuka buku, tapi mereka unggul menghasilkan sesuatu. Sehingga SMK itu didesain agar mereka bukan hanya siap kerja, tapi mereka juga siap untuk menjadi pemimpin dan mereka juga siap untuk berkarya. Mereka yang kita inginkan justru lebih banyak berkaryanya, tidak bekerja di tempat yang lain, tetapi justru mereka menjadi manusia-manusia yang menghasilkan. Nah, SMK Pondok Pesantren Mambaul Ulum sejak dini kita inginkan agar sebelum mereka keluar dari SMK, justru mereka sudah menghasilkan sesuatu. Baik di bidang TKR TSM-nya, apalagi di bidang DKV-nya yang sekarang mendapatkan bantuan yang luar biasa dari pemerintah itu.
Kita inginkan justru ke depan yang sudah dibantu oleh pemerintah itu anak-anak tidak lagi membayar SPP ke SMK, tapi justru anak-anak itu mendapatkan sesuatu. Kalau memang kasarnya adalah mendapatkan uang lah dari sekolah, dari hasil karya mereka ketika mereka itu sedang sekolah. Jadi tidak menunggu setelah keluar dari sekolah, kita inginkan seperti itu. Konsep yang luar biasa, dan ini saya kira menjadi karakter kuat di dalam pendidikan pondok pesantren. Nah, kawan-kawan industri, dunia usaha, saya kira tidak ada kesuksesan di dunia bisnis maupun industri tanpa sumber daya yang disiplin, kreatif, dan cerdas. SMK-SMK yang berbasis pondok pesantren menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, disiplin, kreatif, dan inovatif. Ada di sini, di pondok pesantren. Salah satu adalah pondok pesantren Mambaul Ulum Cirebon. Mari dukung dan rekrut tenaga kerja profesional berkarakter kuat dari SMK Ponpes Mambaul Ulum 2 Cirebon. Kita dukung terus pembangunan SMK-SMK di seluruh Indonesia melalui program revitalisasi dan dikembangkan oleh pemerintah. Indonesia maju bersama SMK. Jangan lupa untuk dapat menonton video-video kami. Subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.